Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, seperti yang Anda bisa lihat kembali, saya kembali memakai baju bernuansa merah. Kemudian suasana ruangan ini saya kasih cahaya-cahaya yang juga bernuansa merah. Artinya ini adalah sebuah berita yang hot lagi. Ya, asli ini berita yang hot. Kita akan melihat, apa ya? Aduh, nggak tega lah ngomongnya ya. Kenapa ya saya bilang nggak tega? Saya sudah bilang berkali-kali. Kripto itu adalah mata uang angin yang diciptakan dari angin. Oh apa ada underlying asetnya bla bla, terserah lah ya. Anda boleh bilang lah saya kolot gitu ya. Iya, karena kripto itu harganya adalah sesuai kesepakatan. Nggak ada barangnya gitu ya. Nah, kali ini cryptocurrency memakan korban lagi ya. Pemilik crypto exchange terbesar kedua yaitu yang paling nomor satu itu Binance ya. Pemiliknya Changpeng Zhao, yang kalau disingkat CZ. Nah, yang satu lagi yang nomor dua katanya adalah FTX, ya. Pemiliknya namanya Sam Bankman-Fried, atau disingkatnya SBF, gitu ya. Nah, kedua orang ini selama ini sering berseteru lah gitu ya, biasalah pesaing nomor satu dan nomor dua gitu ya. Katanya di Twitter mereka saling sahut-sahutan. Ya saya nggak pernah lihat ya cuitan-cuitan mereka, cuman beritanya seperti itu. Oke? Nah, kemarin pagi ya, ketika saya buka, saya punya Google, saya cek, nah ini ditulisnya November 9, itu jamnya jam UTC ya. Kalau di jam di Indonesia ini pagi-pagi lah, sekitar jam 6, jam 7 gitu ya. Itu Bitcoin ya bukan November 9 waktu Indonesia ya. Waktu Indonesia November tanggal 10. Itu jatuh di 15 ribuan, 15.949 dolar sekian. Kemudian sempat turun lagi di sekitar 15.600-an lah. Ya memang lama agak siangnya naik lagi ke 16 ribuan. Padahal beberapa hari yang lalu Bitcoin sempat rally tipis-tipis gitu ya, dari 18.000, 19.000, terus mantap di 20 ribuan ya. Bahkan sempat nyentuh 21 ribuan US dollar per Bitcoin. Tapi kemarin pagi tiba-tiba anjlok di level 15 ribuan. Meski naik lagi sedikit ke 16 ribuan. Apa yang terjadi? Apa? Nah, ini yang menarik ya. Nah, sebelumnya beredar berita bahwa Binance yang pemiliknya CZ itu, Changpeng Zhao, dia adalah orang Chinese yang sekarang kewarganegaraan Kanada, berkantor pusat di Dubai. Dia pemilik Binance, exchange kripto nomor 1 dunia. Di sini ceritanya kalau di ilustrasi ini dia mau mencaplok FTX karena FTX lagi megap-megap kekurangan dana gitulah ya. Awalnya Binance mau mengakuisisi FTX meskipun pemiliknya yang tadi saya katakan Sam Bankman-Fried atau SBF ya sebenarnya berseteru lah sama CZ ini ya. Oke, nah tapi ketika FTX ini sedang butuh pertolongan dan seakan-akan Binance mau menolong FTX yang hampir tenggelam, kemudian Binance melakukan yang namanya due diligence atau uji tuntas. Uji tuntas itu ngecek, kamu sebenarnya perlu pertolongan investor apa sih, masalah kamu di mana. Nah, setelah dia melakukan due diligence secara detail,
kemarin juga akhirnya Binance menyatakan sorry, kami nggak jadi beli, gitu ya. Akhirnya tenggelamlah FTX. Bahkan dikhawatirkan dia akan bangkrut, ya. Apalagi sudah ada berita bahwa Departemen Kehakiman lah, ya, di sini US Justice Department dari Amerika Serikat bergabung dengan SEC. SEC itu Security and Exchange Commission atau OJK-nya Amerika Serikat, ya, menginvestigasi FTX karena ada sesuatu, ya. Kenapa? Dalam waktu semalam aja kekayaannya Sam Bankman-Fried atau SBF ini lenyap sekitar 226 triliun kalau nggak salah. Nanti kita lihat ya. 226 triliun, gila. Itu kalau dibeliin kerupuk itu bisa nutupin seluruh pulau di Indonesia rasanya, ya. Oke, mari kita lihat apa sih yang menyebabkan ini menjadi heboh banget gitu, ya. Jadi begini ceritanya di awal-awal. Katanya Binance sebelum kasus ini terjadi, sebelumnya berselisih dengan Alameda Research. Alameda Research adalah perusahaan perdagangan bursa kripto yang ya broker lah gitu lah, ya, yang juga dimiliki oleh FTX, ya. Dia berselisih Binance dan Alameda Research itu, ya. Nah, di sini menariknya mereka berselisih, katanya gini loh. FTX menciptakan tokennya sendiri namanya FTT atau FTT lah, ya, kalau ngomong bahasa Inggrisnya. Nah, di sini Binance membeli banyak token FTT, ya. Banyak membeli token FTT. Nah, tetapi kemudian ada masalah lah di Alameda Research sehingga ada potensi atau kekhawatiran potensi kebangkrutan Alameda yang dimiliki oleh FTX, ya. Kemudian Binance juga mengumumkan bahwa dia akan melepas token FTT yang dia miliki, ya. Sehingga karena pengumuman Binance yang akan melepas token FTT itu membuat nilai FTT itu terjun 76,4%. Gila ya? Ya inilah mata uang angin, ya. Kemudian Alameda juga adalah pendukung besar token Solana, ya. Solana juga akhirnya ambruk 26,4%. Hebat ya? Ya namanya mata uang angin, cuman gara-gara ada gajah sama gajah ribut gitu, ya. Jebol dah tuh, ya. Yang tadi saya bilang token FTT jatuh 76,4, Solana ambruk 26,4%, ya. Beberapa pengamat di sana menilai bahwa drama Alameda Research ini mirip dengan kasus Three Arrows Capital, ya, dan Celsius yang terjadi dan bangkrutlah beberapa bulan yang lalu, ya. Masalahnya apa? Ya akibat likuiditas yang bermasalah, ya. Nah, di sini jadi investor mengalami ketakutan. Masing-masing cepat-cepat mau lepas token FTT-nya gitu, ya. Nah, sehingga mereka cepat-cepat mau jual apa ya? Ya tadi token FTT-nya, sehingga ada karikatur nih saya dapat lucu, ya. Dia bilang apa ini? Akhirnya kejatuhan FTX itu yang sebenarnya yang terjadi adalah lomba tarik tunai. Sama-sama mau tarik tunai dari token FTT yang dipunyainya. Mau dijual gitu, ya. Udahlah tukar ya. Karena mereka melihat Alameda Research ini bermasalah gitu, ya. Jadi mereka menarik dana secara massal, ya. Nah, Binance, ya, katanya dia punya FTT banyak nih. Berapa nih kalau saya lihat ada 2,1 miliar FTT dalam bentuk dolar, ya, kalau dikonversikan. Itu kira-kira berapa? Widih,
30 triliunan lah kira-kira ya. Jadi dia mau jual. Nah, karena Binance jual, yang lain-lain investor lain juga udah jual juga lah. Binance aja jual kira-kira ya. Sehingga ya ambruk lah ceritanya ya. Nah, menariknya kemudian Binance kan tadi yang saya katakan pertama kali bilang oke deh, kita mau beli FTX gitu ya. Ya tadi dia lakukanlah due diligence atau uji tuntas ya. Kalau uji tuntas atau due diligence itu biasanya dicek keuangannya sudah pasti. Kedua, apakah FTX itu bermasalah dengan hukum dan segala macam lah. Due diligence itu tidak bisa dilakukan secara cepat. Nah, katanya waktu due diligence itu dilakukan, akhirnya pemilik Binance atau Sang Peng Chao ini menyatakan ternyata masalah yang dihadapi FTX, dia tidak memerinci secara detail, di luar dugaannya dia. Sehingga dia merasa tidak mungkin dia beli FTX sehingga dia harus menanggung kerugian yang begitu masif. Apalagi sekarang tadi Departemen Kehakiman dan OJK-nya Amerika, SEC, sedang masuk menginvestigasi kasus FTX ini. Ya, astaga, ya. Oleh karena itu tidak heran kalau Bitcoin itu hancur sehancur-hancurnya kemarin pagi sampai di level 15 ribuan. Walaupun tadi saya katakan sempat naik lagi ke sekitar 16 ribuan, ya. Nah, Ethereum juga ini, waduh, sama, ya. Wah, banyak ini yang saya lihat. Ethereum, Shiba Inu, Dogecoin juga jebol ya. Asik ya, mata uang angin begitu ada masalah di sini, apalagi yang menyangkut crypto exchange nomor 2 terbesar dunia jebol semua. Oke. Nah, kalau Anda yang memang pencinta kripto, kan sering dengar serok-serok gitu ya. Ya sudah, Anda berani serok sekarang di 15 atau 16 ribuan, ya serok aja Bitcoinnya. Siapa tahu sebentar lagi naik. Atau jangan-jangan makin jebol. Kita kan nggak tahu. Ya kan? Nah, jadi dengan demikian, katanya ya tadi, harta kekayaannya si pemilik FTX ini atau si SBF ini menyusut sekitar 232,5 triliun. Sorry, tadi kan saya bilang 226 ya. Di sini kira-kira 232,5 triliun. Yang tadi saya katakan kalau dibeliin kerupuk bisa nutupin itu seluruh kepulauan di Indonesia dalam waktu semalam saja. Gila ya, dalam waktu semalam saja kekayaannya menyusut 232,5 triliun. Gila. Ya. Nah, itu kenapa? Karena dia punya aset kriptonya yang dia taruh di dalam perusahaannya sendiri, FTX, maupun di broker kripto miliknya yaitu Alameda Research, ya terganggu. Kan jebol harganya, turun, shoot gitu ya. Ya sudah, hilang duitnya, ya. Nah, sehingga para investor takut gitu ya, bahwa kejadian ini akan mengulangi kasus serupa semula yang perusahaannya udah bangkrut seperti Celsius, Three Arrows Capital, Voyager Digital, dan beberapa perusahaan kripto lainnya beberapa bulan yang lalu. Sehingga ya tadi yang terjadi adalah adu cepat tarik tunai, sehingga yang keburu narik beruntung, yang tidak keburu narik, nah di sini masalahnya. Yang belum sempat narik, nggak sempat narik dia, duitnya masih nyangkut. Jadi kalau orang yang main kripto suka bikin ledek-ledekan, nyangkut lu ya. Nah ini dia, nyangkut. Nah sekarang, FTX, dalam hal ini si pemiliknya, si SBF, Sam Bankman-Fried, dia harus bertanggung jawab menyediakan uang tunai agar para investornya bisa narik tunai. Ya, nah kalau dia tidak bisa, waduh, apakah dia mengajukan kebangkrutan juga? Nah di sini ya, di sini dia masalahnya. Nah, jadi yang kalau kita bisa lihat di sini, ini menariknya adalah
uh, yang membuat ini semua terjadi ya gara-gara ada orang lah ya yang menghembuskan atau membocorkan lah katanya ya bahwa Alameda Research itu bermasalah ya. Jadi ada orang yang yang mungkin tahu lah ya isi perutnya Alameda Research gitu ya, itu bermasalah. Kemudian gara-gara itu orang jadi ketakutan, ya itulah yang namanya FUD, fear, uncertainty, and doubt. Tapi ternyata berita yang dihembuskan nggak salah-salah amat sih ya. Ya memang benar Alameda lagi kesulitan likuiditas. Nah, karena orang ketakutan hal ini bisa merugikan para investor, maka mereka cepat-cepat ya nariklah duitnya lah. Ya kalau dia enggak narik duitnya ya udah makin jatuh kan. Nah, apalagi sekarang dengan banyaknya orang cepat-cepat narik uangnya, mencairkan FTT-nya, ya sudah masalah likuiditas ya. Sehingga yang tadi SBF, pemilik dari FTX, dia harus carilah di tempat lain karena Binance akhirnya gagal membeli kan. Nah, kita yang menariknya di sini yang kalau saya lihat ya, yang saya lihat bahwa bahwa kejatuhan ini akan lebih parah dibanding dengan kasus kejatuhan Terra Luna. Terra Luna aja ketika dia jatuh itu mengundang apa tadi ya sebelumnya ya, sehingga Dokon menjadi buronan ya. Itu kan mengguncang juga pasar kripto. Dan ini akan jauh lebih hebat ya. Jadi kita nggak tahu nih ya, kita nggak tahu apakah kasus ini akan stop di sini ataukah akan terus bergulir. Karena jelas bahwa ya tadi Departemen Kehakiman Amerika Serikat dan OJK-nya Amerika sedang menginvestigasi apa yang sebenarnya terjadi di FTX ini sehingga Alameda Research sampai kekurangan likuidasi. Apakah ada kesalahan manajemen keuangan dari uang yang sudah dipercaya investor di FTX dan Alameda? Ya harus dipertanggungjawabkan. Pertanyaannya, apakah kemudian hari SBF ini bisa jadi narapidana? I don't know. Tergantung penyelidikan Departemen Kehakiman ya sama OJK-nya Amerika Serikat ya. Sebenarnya masih banyak lagi lah keseruan di balik kasus jatuhnya FTX dan juga ya pastinya akan diikuti oleh Alameda. Ya, nah karena ya Alameda milik dari FTX. Menariknya, Sam Bankman-Fried ini sebelumnya sempat dipuja-puja sebagai pahlawan kripto. Kenapa? Ya karena Sam ini katanya selama ini selalu bersedia menggelontorkan kekayaannya untuk menyelamatkan industri kripto, ya. Misalnya dia mau mendukung proyek-proyek kripto yang gagal seperti BlockFi, Voyager Digital dan Celsius. Nah, itu sebelumnya secara vokal didukung oleh SBF ini sehingga ya tadi dia disebut atau dianggap sebagai pahlawan kripto. Dia juga berinvestasi di Robinhood ya, yang menimbulkan spekulasi tinggi bahwa dia akan mengambil alih perusahaan aplikasi perdagangan itu. Jadi dia seperti nama aplikasinya Robinhood, dia mau menjadi Robinhood, penyelamat industri kripto. Akhirnya dia sendiri tidak bisa menyelamatkan dirinya. Ya.
Dia juga pernah sesumbar bahwa FTX perusahaannya itu begitu besarnya sehingga bisa menyaingi raksasa perbankan Amerika Serikat Goldman Sachs Group. Wih, hebat ya, ini dia sesumbar gitu ya. Padahal dia lupa, dia cuman bos mata uang angin. Ya terserah lah kalau Anda masih nggak suka sama saya kalau saya bilang mata uang angin gitu ya. Nah, kemudian dia juga tercatat pernah mempertaruhkan kekayaannya. Ini nggak tanggung-tanggung loh ya. 26 miliar dolar atau sekitar 403 triliun. Ya. Dia menyumbangkan jutaan dolar itu untuk apa? Ya. Nah, yang dipertaruhkan sih mungkin nggak 403 triliun itu ya. Itu kekayaannya tapi nggak semuanya lah. Yang dia sumbangkan tuh jutaan dolar saja, nggak sampai miliar dolar. Untuk apa? Kegiatan politik, amal, ya kan? Dan katanya dia pada satu hari akan memberikan seluruh harta kekayaannya untuk tujuan itu, ya politik, amal, dan seterusnya. Dan juga dia pernah menghabiskannya benar habis saya nggak tahu ya, tapi dia pernah berjanji menghabiskan 1 miliar dolar. 1 miliar dolar kalau dirupiahkan dengan kurs hari ini sekitar 15,6 triliun untuk mendukung kandidat politik yang selaras dengan misinya ya. Waduh, hebat dia, hebat. Makanya disebut sebagai pahlawan kripto. Dan FTX juga tercatat sebagai perusahaan yang pernah memimpin akuisisi perusahaan kripto yang telah bangkrut, yaitu Voyager Digital. Pokoknya keren deh. Keren. Ya. Jadi kira-kira seperti itu yang terjadi 1-2 hari belakangan ini yang menyebabkan Bitcoin anjlok gitu ya. Semoga ini bisa mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.